Kalau kita masih bisa berkarya bagi-Mu ya Tuhan, ini semua sungguh anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengar sedikit dari firman-Mu, kebenaran-Mu ya Tuhan. Bantu kami untuk buka hati kami, untuk menerima pesan-Mu. Beri kami hikmat untuk mengerti dan bagaimana untuk implementasi, mengaplikasikan dalam hidup kami. Beri kami pengertian, beri kami hati yang taat, yang obedient, yang setelah mendengar firman ini akan tertanam, akan bertumbuh, akan menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkaryalah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh, rame banget. Oh, saya ini echo, agak distracting. Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa ya? Oke, karena dari sini kayaknya agak rumah-rumah. Oke, anyway, selamat siang pada kita semua. Saya bersyukur saya dikasih kesempatan pada siang hari ini dapat lotre dari Pak Mario di WA. Pak, ada waktu boleh sharing? Awalnya saya nggak pede mau ngomong apa. Saya nggak tahu mau apa yang harus saya siapkan gitu. Tadi malam saya sebelum tidur saya buka IG, ketemu ada profilnya PD KPN. Saya scrolling, jajaran yang datang ngomong berkelas. Ada Pastor Alfi Raja Gugu, ada ya pokoknya bintang-bintang deh semua. Saya pikir waduh, mau ngomong apa gimana ini gitu. Tapi saya percaya apa yang akan saya bagikan hari ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, saya cuma alatnya. Dan firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Semoga pesan siang hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oke, tujuan saya hari ini tuh topiknya adalah call to higher living. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk menjawab panggilan Tuhan untuk hidup di level yang lebih tinggi. Siapa yang di sini mau hidupnya makin naik? Belum semua berarti. Nggak apa-apa. Semoga setelah dari pesan hari ini bisa jiwanya, rohnya bisa bangkit. Oke, jadi bisa lihat gambarnya ya. Sama. Oke. Nah, hari ini kita berada di sini nih. Bisa lihat gunung, bisa lihat danau, ada padang rumput yang subur. It's very comfortable where we are. Tetapi Tuhan bilang mau bawa kita ke mana mau? Nah, Tuhan bilang mau bawa kita ke atas gunung. Tempat yang lebih tinggi. Saya banyak melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang pukulannya itu loyo. Kayak kalau berantem, ini popong. Habis pukul, tapi musuhnya itu nggak kerasa. Kenapa saya bilang itu loyo? Sebenarnya kita semua itu sudah dipanggil Tuhan untuk jawatan masing-masing. Kita semua punya peran masing-masing. Tetapi ketika kita tidak menekuni untuk kembangin apa yang Tuhan percaya kepada hidup kita, sehingga pukulan kita tuh kopong, nggak keluar tenaganya. Nah, disitulah makanya saya hari ini mau go deeper, saya mau kupas lebih dalam lagi bagaimana supaya kita bisa hidup lebih maksimal lagi. Poin yang pertama yang saya mau cover pagi ini adalah tujuan dari ciptaan Tuhan atas kita. Tujuan kita sebagai ciptaan Tuhan.
Mohon maaf ya kalau bahasa Indonesia saya compang-camping. Saya siapinnya bahasa Inggris. Saya lebih fasih bahasa Inggris, terus saya WA Pak Mario, boleh nggak bahasa Inggris? Udah, oh jangan. Waduh, ini beberapa hari yang lalu, jadi saya harus rubah semua menjadi bahasa Indonesia. Oke, yang pertama kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan, love God. Kita diciptakan untuk menjadi objek kasihnya, untuk menjadi Tuhan itu kan kasih, kita sebagai penerima kasihnya, object of His love, supaya kita punya keintiman dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah Dia, kita diciptakan untuk punya hubungan dengan Dia. Tuhan memanggil kita sebagai apa? Anak, mempelai, nggak ada menantu ya. Dia panggil kita mempelai. Yaitu apa? Partner, same level. Tapi apakah kita sudah bertindak layaknya seorang mempelai? Sudahkah kita operate on the level of pasangan, partner? Sudahkah kita rajin mencari wajahnya? Nah, siapa di sini udah married? Oke, nggak terlalu banyak. Mungkin belum relate. Yang single-single mungkin nggak relate. Tapi kalau sebagai pasangan itu level ultimate itu ya ketika kamu haus dan lapar pengen ketemu each other gitu. Pisah 3 hari aja udah kayak aduh kangen banget. Nah, saya sudah menikah, jadi saya ngerti oh ternyata tuh posisi Tuhan tuh seperti itu. Ya pengen banget sama kita. Jadi apakah kita udah rajin mencari wajah Tuhan? Atau kita selama ini cuma rajin mencari perbuatan tangannya? Tuhan, mana mujizatmu, mana berkatmu? Ya, coba kita reflect. Yang kedua, tujuan kita yang kedua adalah loving people, mengasihi sesama. Tuhan tuh sayang kepada semua orang, mau yang di dalam di sini atau yang di luar. Semua ciptaan Tuhan, semua Tuhan kasihi. Hanya keinginan Tuhan itu jangan kasihnya itu cuma berhenti di sini, jangan cuma di ruangan ini, jangan stop di kita. Aku terima semua, tapi kita nggak salurin. Tuhan mau kita juga menyalurkan kasihnya kepada orang-orang di luar. Saya kemarin lihat, tadi malam lihat PD KPN ada ke Mati Jompo ya, teman itu luar biasa. Ya Pak. Ya kembali. Karena kita manusia sudah dirusak oleh dosa, oleh iblis. Iblis datang untuk curi, membunuh, membinasakan. Pak Mario 100. Jadi tujuan iblis itu hanya satu, menjauhkan kita dari kasih Tuhan. That's it. Dan meskipun kedengarannya simpel, dia melakukan segala cara, dia memakai segala cara. Pokoknya kita nggak ada hubungan sama Tuhan, titik. Apapun gimana pun caranya. Maka tugas kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengcounter itu. Kita harus bawa orang-orang kembali ke Tuhan, bagaimanapun caranya. Nah, saya juga mau agar kita juga sadar bahwa kita semua di sini itu diciptakan menurut gambarnya, yaitu cerminan, reflection, pantulan. Apa yang kita lihat di cermin, seperti bapak dan anak ini, apa yang kita lihat di cermin, harusnya itulah yang kita lihat Bapa kita di surga. Kita tuh dibilang serupa, segambar dengan Allah. Berarti kalau kita mau lihat, berarti Tuhan punya berapa mata? Halo? 10? 2. Saya dengar 10 soalnya tadi.
Jadi kita serupa, mirip sama Bapa kita di surga. Sama kayak anak ini, anaknya bercermin kan, di belakangnya kan papanya. Ya, kita seperti itu, ketika kita bercermin, kita lihat di cermin, kita lihat Tuhan juga. Sekarang saya mau Bapak Ibu di sini, coba lihat ke kiri sama ke kanan. Siapa yang kamu lihat? Hah? Apakah kamu sudah melihat Tuhan? Atau jangan-jangan lihatnya setan? Tanda ya. Saya bicara dengan iman, semua yang di sini tadi lihat kiri kanan, lihatnya Tuhan. Jadi kita selain mirip, saya mau kita take note. Selain kita mirip, kita juga diberi kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa bicara tentang otoritas. Di kitab Kejadian kita diperintahkan, bukan saran, diperintah untuk apa? Kuasai bumi dan seluruh isinya. Taklukkanlah itu. Jadi kalau nggak punya kuasa mau gimana kuasain? Kan gitu. Berarti kita dikasih otoritas. Bagaimana kita memakai otoritas kita untuk menguasai bumi dan seluruh isinya. Amin. Siapa yang ingin berkuasa atas hidupnya? Oke, masih belum semua lagi. Oke, baca Alkitabmu ya, untuk cari tahu kuasa apa yang Tuhan sudah berikan ke kamu. Oke? Karena kalau saya kupas hari ini nggak pulang-pulang kita. Kitab tebal, baca setahun pun belum tentu selesai. Ya, jadi pulang masing-masing baca, cari tahu. Tuhan kira-kira kuasa apa yang sudah kamu percayakan, yang kamu sudah berikan buat aku. Bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa membawa surga ke bumi. Yesus ajar kita untuk berdoa, apa? Jadilah kerajaanmu di surga seperti di bumi. Di bumi seperti di surga. Oke, nggak ada yang ngantuk. Apakah Tuhan iseng? Kenapa bilang dia mau bawa surga ke bumi? Bumi ya bumi aja lah, surga lah, urusan lu. Tapi kenapa dia bilang mau buat surga ke bumi? Itulah tugas kita semua hari ini di sini, membawa surga ke bumi. Amin. Siapa mau merasakan surga di bumi? Yes. Nah, untuk bisa buat surga bawa jadi di bumi, saya kasih tips. Bukan mati sih. Ya, ada dua peran yang kita dipanggil untuk biar surga bisa terjadi di bumi. Peran yang pertama adalah peran imamat, panggilan imamat. Dan yang kedua adalah panggilan rajani. Ini panggilan yang diberi pada semua orang. Panggilan imamat itu apa? Itu untuk download blueprint. Download blueprint. Tuhan udah agendain, oke, tahun 2020 akan ada pandemi. Siapa yang akan menjadi penyelamat? Siapa yang akan bantu? Siapa jadi dokter? Siapa jadi ini itu? Itu udah ada blueprintnya. Cuma kadang seringkali kita nggak connect sama Tuhan, jadi nggak dapat blueprint. Nggak dapat blueprint mau bangun apa? Ya asal-asal lah hidupnya. Jadi kita panggilan imamat yang pertama yang harus kita mainkan, yang harus kita peranin adalah connect sama Tuhan. Yang kedua, panggilan rajani, yaitu untuk implement blueprint yang kita dapatkan. Mau bangun rumah seperti ini, atau rumah seperti ini, itu tergantung blueprint yang kita dapat masing-masing. Kita semua punya peran masing-masing. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi pemadam kebakaran, ada yang jadi tukang parkir. Coba suruh tukang parkir jadi dokter. Waduh, saya sih nggak mau. Ya, jadi kita semua punya peran masing-masing. Oke, selesai. Jadi setiap kita perlu tahu bahwa semua kita adalah altar.
Altar itu bicara tentang pintu. Pintu yaitu adalah access point, tempat pertukaran. Jadi setiap kita adalah pintu. Pintu apa? Yang ini, pintu yang pertama kita adalah imamat. Kita download blueprint dari Tuhan. Panggilan yang kedua, kita menjadi raja. Kita mengimplementasi blueprint yang kita dapat. Seperti Dr. Strange. Ada yang kenal? Rohani sekali semua di sini. Serius nih, gak ada yang kenal? Coba angkat tangan yang kenal. Iya, oke, maksud saya tahu atau kenal lah. Pokoknya yang pernah nonton deh. Oke ya, maksud saya kalau udah tahu saya nggak ceritain. Tahu ya semua ya. Jadi peran kita itu seperti Dr. Strange. Dr. Strange itu apa? Dia punya kemampuan untuk mempersatukan dua alam. Begini-begini tau dia. Terus dia buka di sini di mana, di sana di mana gitu. Peran kita tuh seperti itu. Bukan begini-begini sih, tapi dalam setiap pagi ketika kita berdoa, kita cari Tuhan. Kita tuh secara fisik mungkin masih di sini, tapi secara roh kita sudah masuk ke alam roh. Disitulah kita bersekutu dengan Tuhan. Disitulah kita tanya sama Tuhan, Tuhan, gue harus ngapain hari ini? Gue ada masalah ini. Apa kehendakmu untuk masalah ini? Ada pelajaran bagi saya? Ada sesuatu yang harus saya lakukan? Ada sesuatu yang saya harus bicarakan, ketemukan? Gitu. Connect sama Tuhan dalam alam roh, ambil blueprintnya, lalu balik ke dunia sini. Tak, kerjakanlah itu dengan setia. Amin. Kita baca ayat nih, biar rohani sedikit. 1 Korintus 2 ayat 7. Bisa baca nggak? Atau kekecilan? Bisa. Baca sama-sama ya. Beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kita semua percaya Alkitab kan? Itu tertulis dari Alkitab. Saya nggak ngarang. Tuhan bilang, Tuhan sudah siapkan. Tapi bentuknya rahasia. Makanya perlu kita ketuk pintu dia. Ketuk sama Tuhan. Rahasianya apa? Dapat dong bocoran. Hari ini meeting bos bakal marah apa? Apa yang harus gue siapin? Dan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, belum timbul di hati manusia. Siapa yang mau? Yes. Semua sudah disiapkan Tuhan buat yang mengasihi Dia. Apa yang sudah disiapkan Tuhan perlu interpretasi, perlu pengertian. Interpretasi itu kita butuh hubungan untuk download. Bagaimana baca ini rahasia yang sudah Tuhan siapkan. Jadi hubungan kita itu bukan transaksional, tapi benefit ketika kita punya hubungan sama Tuhan, kita bisa decrypt blueprintnya ini, bagaimana ngelakuin. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Ini baru part 1. Saya lanjut ke part utama. Tadi ini just laying the foundation. Tadi kan kita mau higher calling, iya kan? Kita mau higher living. Jadi saya kasih foundation dulu. Tujuan kita diciptakan itu apa? Apa yang ada diberikan di tangan kita? Peran apa yang harus kita mainkan? Oke, kita lanjut ke tujuan utama kita. Bagaimana hidup di level yang lebih tinggi? Siapa mau naik level? Amin. Oke. Saya punya waktu berapa lama lagi? Sampai 1/10. 1 menit. Oh. Kebanyakan buyut. Oke. Untuk hidup yang level lebih tinggi, kita ada 2 fondasi yang harus kita pegang sebelum melangkah ke next step. Yang pertama saya mau cover adalah
Iya, yang pertama saya mau cover adalah sebelum itu. Kan kita setuju ya, kita mau level yang lebih tinggi ya. Nah, saya mau kasih tips nih, bahwa kita butuh yang namanya kekuatan ilahi untuk melakukan pekerjaan yang ilahi juga. Pekerjaan yang higher living yang saya maksud itu adalah agendanya Tuhan kan, menurut agenda Tuhan. Dan kita itu kan terbatas mikirnya paling mentok sini. Tapi Tuhan punya yang lebih tinggi lagi, makanya kita butuh kekuatan Tuhan untuk bisa capai level situ. Yang pertama yaitu kuasa salib. Yaitu ketika kita melalui kuasa salib kita memperoleh keselamatan. Karena kita semua sudah lahir, dari lahir sudah berdosa. Jadi kita butuh kuasa salib untuk supaya kita semua dibebaskan dari dosa, dari upah dosa, yaitu maut yang kekal. Jadi setelah kekekalan kita secure, ya future kan, kekekalan in the future setelah kita mati itu kan udah secure, pasti balik ke surga. Sekarang di bumi mau ngapain? Gitu pertanyaannya. Di bumi mau ngapain? Sering saya lihat orang yang hidupnya itu penuh ketakutan. Takut inilah, takut itulah. Ntar nggak ada gempa dia takut gempa, nggak ada banjir dia takut banjir. Segala sesuatu dia takutin. Kalau kita anak-anak Tuhan, mau apa takut? Mati toh udah secure, tiketnya udah ada ke surga. Tinggal di bumi aja kita mau gimana biar hidup kita maksimal. Jangan biasa-biasa aja. Oke? Nah, kekuatan kuasa salib inilah yang membebaskan kita dari kutukan, dari keterikatan dosa, dari kutuk turunan atau pola generasi yang buruk. Itu harus dipatahkan. Misalnya ada yang dari generasi ke generasi itu mungkin masalah keluarganya itu suka mabuk-mabuk, atau punya pattern hubungan suami istri nggak pernah baik, apa hubungan orang tua dengan anak nggak pernah baik. Itu kita harus patahkan semua, baru kita bisa akses higher living. Yang kedua saya mau berikan adalah akses ke kekuatan Roh Kudus. Kita tuh semua sudah dikasih akses all powerful, ada ordal, ada orang dalam. Ya Tuhan, kita punya akses kepada Tuhan yang maha kuat, maha kuasa. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Tapi kenapa kita nggak pakai akses itu? Kita diemin aja, kurung di kamar, di kloset, berdoa kita. Kita harus keluarkan, harus pakai. Kenapa kita perlu kekuatan ini? Karena kita butuh kekuatan ilahi untuk mengerjakan pekerjaan ilahi. Di Efesus 6 ayat 12 mengatakan perlawanan kita bukan darah dan daging, bukan orang yang duduk di sebelah, bukan lu, tapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintahan ya, tapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia. Jadi di atas alam fisik kita ada alam yang lain lagi. Disitulah peperangan kita yang sebenarnya. Bukan sesuatu yang kelihatan. Makanya kita perlu Roh Kudus supaya bisa perang yang di dalam roh, dan supaya kita bisa hidup dengan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini poin saya adalah kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa, kekuatan Roh Kudus untuk bisa transformasi hidup kita, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Kenapa saya taruh gambar ikan di sini?
Ini ilustrasi yang bagus sekali. Ikan hidup di air laut sepanjang umurnya, dari lahir sampai mati di air laut. Air laut itu asin. Tapi ketika kita tangkap ikan itu, kita makan, rasanya apa? Tawar. Kalau fresh kadang cenderung manis gitu. Dia di air laut loh seumur hidupnya. Dia minum air asin kan? Dia makan pun sambil minum air asin. Tapi kok dagingnya bisa manis? Nah, kita harus seperti itu. Kita hidup di dunia, tapi jangan menjadi serupa dunia. Cara pandang kita, cara pikir kita, gaya hidup kita harus ikut cara surgawi. Dengan begitu kita seperti ikan ini, tinggal di air asin, tapi keluar waktu dimakan manis. Amin. Ingat. Kita itu adalah warga kerajaan surga. Kita cuma lagi jalan-jalan di bumi, lagi transit. Kayak kalau kita WNI pegang paspor lagi jalan-jalan ke Malaysia. Suatu hari kita akan kembali. Maka kalau jalan-jalan kan selama lagi jalan-jalan apa yang kita makanlah sampai puas, mainlah sampai puas, kesini ke situ. Sama kita di bumi juga bukan cuma suruh duduk kerja doang, enggak. What can you get? What can you do selama you hidup di bumi? Amin. Selama di bumi, ya PR terbesar yang Tuhan kasih kepada kita itu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kembali ke Bapa. Caranya gimana? Melalui perubahan hidup kita, menjadi saksi kebaikan Tuhan. Satu, bisa dengan cara kita cerita ke orang, oh saya ngalamin Tuhan begini-begini, kebaikan Tuhan seperti ini, seperti itu. Tapi juga bisa dari kemampuan talenta kita, dari kemampuan kepintaran kita membawa dampak kepada lingkaran hidup kita, kepada keluarga diberkati, pada teman-teman di kantor diberkati, dan di luar sana. Kita dipanggil membawa jiwa kepada Tuhan. Satu lagi ilustrasi. Kita, kalau di pikiran saya itu, kita tuh kadang harus gambarin diri kita itu seperti Alkitab berjalan. Banyak teman kita di luar sana yang ya mungkin nggak punya akses ke Alkitab, atau karena satu dan lain hal mereka nggak akan baca Alkitab, benar ya. Jadi satu-satunya Alkitab yang akan mereka baca adalah diri kita. Setiap hari mereka sedang baca dan lihat hidup kita. Oh, si ini kalau lagi menghadapi stres gimana? Kalau lagi pergumulan gimana? Responnya seperti apa? Mereka nggak baca buku Alkitab, tapi mereka baca hidup kita. Dan pertanyaannya, akankah mereka melihat Kristus dalam hidup kita? Atau mereka akan bilang, lu Kristen sama aja, podo ae. Yang di sini sama yang di sana sama, nggak beda. Nah, perubahan hidup kita itulah yang menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Kita yang dulunya emosian, nggak sabaran, berubah. Kadang ada yang berubahnya begini, 180 derajat, good. Tapi kadang ada perubahan yang begini. Dan percayalah, teman kita yang duduk di sebelah yang melihat kita lagi berubah begini akan diberkati juga, sama diberkatinya. Ketika kita berubah, lu dulunya marah-marah, sekarang sabar banget, gua happy loh. Tapi kalau melihat perubahan hidupmu yang seperti ini, bisa jadi inspirasi buat dia juga yang di sebelah. Yang penting progresnya, perubahannya.
mereka akan merasa secara nyata. Di keluarga juga sama. Yang pulang kantor bawaannya marah-marah, bawa PR dari kantor marah-marah, buang ke rumah. Terus satu hari dia change mindset atau berubah. Marahnya dari level 10 jadi level 9, 8,5, atau 7, atau 6. Jadi bisa bawa suasana di rumah. Perubahan itu akan sangat nyata dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya harapannya perubahan itu bisa inspirasi, membawa orang untuk pengen tahu, hidup lu berubah, keren banget, gue juga mau dong. Nah, disitulah, that's the ultimate goal. Yaitu juga yang ketiga, kita juga dipanggil untuk berbuah dan menjadi persembahan yang hidup. Oke. Sedikit lagi ya, boleh ya? Ilustrasi. Oke, ini adalah sebuah benih. Benih itu ketika ditanam, di dalam benih itu kan sudah terkandung sebuah potensi, besar sekali potensi, padahal bentuknya cuma sekecil itu. Tapi ketika dia ditanam di tempat yang gelap, dia itu untuk mengeluarkan potensinya dia harus gimana? Dia harus sacrifice dirinya, dia buka, dia jadi rusak. Bentuknya cantik tuh tadi awalnya, tapi dia jadi rusak. Dia merusak diri supaya apa? Yang di dalam tubuhnya itu bisa keluar, potensinya itu bisa keluar, dan harapannya tumbuh menjadi pohon dan pohon itu berbuah. Pernah nggak lihat pohon yang makan buahnya sendiri? Enggak ya. Nah, kita juga kalau ini kan challenge-nya supaya kita menjadi lebih baik, hidup maksimal, yaitu self-sacrifice and bearing fruit. Seringkali kita habis sacrifice kita bilang, gue dapat apa? Seperti pohon ini, habis gue berbuah, gue dapat apa? Gue makan sendiri. No, bukan itu tujuannya. Berbuah supaya buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Seperti ini, bisa memberkati, bisa jadi teduh, bisa memberkati orang, keluarga, orang yang mau piknik, monyet juga diberkati. Jadi ingat, ketika kita berbuah, buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Akankah orang lain itu akan menikmati buahnya itu manis apa kecut? Amin, manis. Dan satu lagi yang perlu kita perhatikan, ketika kita berbuah, setiap buah itu mengandung biji, mengandung benih lagi. Benih itu bisa ditanam lagi dan berbuah lagi, jadi pohon lagi, berbuah lagi. Ini namanya multiplikasi. Jadi ketika kita hidup next level, kita harus contoh hasil yang akan kita lihat adalah hidup yang multiply. Ada amin? Really last point. Yesus tidak mati supaya kita itu bisa hidup biasa-biasa aja. Terlalu mahal harganya kalau kita cuma hidup biasa-biasa aja. Jadi saya mau ajak kita semua untuk ayo kita hidup yang maksimal, di level yang lebih tinggi lagi. Amin. Jadi sekarang saya mau semangatin bahwa setelah dari tempat ini, I hope you catch the fire. I hope you catch the idea behind this. Jadi keluar dari ruangan ini, I hope you live a transformed life. Okay, thank you. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pesan yang sudah Engkau siapkan, yang sudah Engkau share buat kami pada siang hari ini. Kiranya firman itu yang kita dengar itu bisa tertanam di hati kami seperti tanah yang subur. Benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Buahnya itu akan
menjadi lebat dan banyak orang akan menikmati hasil dari perubahan hidup kita. Tuhan mampukan setiap kami dalam menjalani tugas kami di bumi, setiap peran yang diberikan buat kami, setiap hal yang sudah dipercayakan buat kami. Bantu kami Roh Kudus untuk bisa hidup on the next level, on a higher living. Bantu kami setiap hari dalam setiap langkah kami, every step of the way. Semua kemuliaan, semua pujian hanya bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.